tidur. Bangun itu terus loncat-loncat, energik. Pulangnya suka-suka gitu. Lebih banyak menjawab iya, tapi nggak dikerjain. Terus mobil Jeep itu Joy ubah, ceper sekali. Dan sangat ceper sekali. Terbalik itu mobil di jalan Dago. Ada yang lain dari yang lain. Ada naluri ya seorang ibu. Ada sesuatu yang something wrong lah gitu pasti ini sama anakku ini. Oke, ini adalah tempat gua dibesarin sama abang gua satu, terus adik gua. Ini kesempatan yang baik karena kemarin tuh nyokap tuh habis sakit di Medan, jadi kita datang mau besuk lah, besuk. Nah kali ini karena ada kesempatan baik nih, karena banyak orang juga yang nanya, kapan sih bisa bikin vlog sama nyokap. Nah ini adalah waktunya pagi ini. Di sini ya, mungkin kondisinya nggak apa sih, sekarang udah baik ya Mai? Udah ya, udah baik ya, puji Tuhan Ya, jadi waktu itu belum sempurna. iya, udah lumayan lama ya, puji Tuhan. Jadi sempat 10 hari lebih tuh guys, mama tuh di rumah sakit tuh awalnya karena tekanan darah tinggi ya. Darah tinggi, lalu akhirnya 190 ya, tinggi banget sih. Dan sekarang dia udah baik, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini nggak akan lama-lama lagi, kita akan coba ngobrol, menggali tentang kehidupan beliau. Jadi gue coba sedikit sampaikan, jadi nyokap gue ini adalah penatua yang emeritus ya. Jadi penatua emeritus tuh apa tuh istilahnya apa ya? Sudah melayani selama 5 periode. Satu periode itu 5 tahun. Jadi 5 periode berturut-turut dan sudah diberi nama penghargaan dari gereja GBKP gelar emeritus. Emeritus berarti ini ya seperti apa ya? Apresiasi ya mungkin ya dari gereja ya. Dari gereja. Gereja kita tuh namanya GBKP ya. Gereja Batakaro Protestan. Gereja Batakaro Protestan. Jadi tuh orang Batak semua. Batakaro itu satu. Gereja suku. Gereja suku ya, gereja suku. Kita percaya Tuhan tuh juga bisa pakai gereja suku juga tuh jadi berkat. Boleh tanya-tanya nggak sih Mam, ini menurut Mama sendiri ya, ini kan perubahan gereja ini kan cepat sekali ya, dinamis ya. Kalau boleh tanya apa sih bedanya gereja yang dulu Mama pertama? Kalau nggak salah dulu juga kan merintis ya, Maya? Iya, merintis. Di Bandung ini merintis. Di Bandung mulai tahun 84. Tahun? 84. Ya, mulai gereja GBKP di Bandung ini. Pusatnya sih di Kabanjahe, Sumatera Utara. Dan kita ini adalah cabang-cabangnya. Oke. Jadi waktu pertama berapa tuh jemaatnya? Pertama sekali jemaatnya kira-kira ya ada 10 sektor dia. 10. Satu sektor itu ada 10 keluarga, kepala keluarga. 10
kepala keluarga. Oke. Jadi kira-kira 500 ya. 500 orang. Ya. Sekarang berapa? Sekarang ini sudah berkisar 3.000. Wow. Sudah 3.000. Kepala keluarga itu sudah sampai satu sektor tuh 16 kakak. Satu sektor. Jadi ada 16 sektor dan beserta dengan para mahasiswa yang disebut dengan Permata. Permata. Ya. Jadi Permata itu adalah persekutuan anak muda ya. Pemuda GBKP. Kalau persekutuan anak muda itu berarti apa ya? Usia berapa ya? Kurang lebih 17 ya? Yang kira-kira mulai 20 sampai ke 35. 35. Ya. 20 sampai 35. Ya sama sih. Ya rata-rata gereja. Ya pemudanya sekitar segitu ya. Jadi sekarang nih dari tahun 84 sampai 2020 ini udah sampai peningkatannya luar biasa ya. Luar biasa. Sampai 3.000 personel lah. Oke. Kira. Nah itu tadi Mbak pertanyaannya. Dulu sama sekarang apa ya? Yang paling kelihatan bedanya apa ya? Bedanya ya dulu itu mungkin masih saling mengenal satu sama lain dan saling mengetahui dan saling dekat, akrab. Tetapi kalau sekarang saking karena udah terlalu banyak, ya mungkin hanya kenal-kenal di gereja aja gitu. Tapi kita tahu dia di mana, kita di mana. Dia sektor mana, kita sektor mana. Kita tahu saling mengenal. Hanya itu aja perbedaannya. Kalau dulu lebih akrab ya, lebih saling tahu keadaan masing-masing. Tetapi sekarang ini sudah agak agak jauh ya karena banyak. Iya. Jadi emang kalau ke tapi kita tetap ada sektor kan Mbak ya? Ada. Jadi berarti sektor tetap ada. Paling nggak saling kenal ya? Iya, saling kenal. Ya saya tahu dia sektor 1, sektor berapa gitu saya tahu dan dia pun tahu saya gitu. Hanya untuk lebih mengenal dia dari kampung mana. Kalau kita kan kalau gereja suku kan macam-macam. Dari mana? Mama saya dari Sibolangit. Iya. Teman saya mungkin dari Tiga Binanga. Jadi asalnya dari mana? Asal, lebih mengenal asal. Jadi apa sih yang membuat Mama tuh pertama kali memutuskan jadi penatua ya? Jadi kalau penatua. Kita majelis mungkin ya guys ya, kalau di gereja tuh namanya majelis. Di sini namanya lebih penatua ya. Penatua. Pada waktu itu kita masih sedikit ya. Jadi pelayan Tuhan itu masih kurang. Pertama sekali yang menarik bagi Mama itu bahwa Mama dibutuhkan gitu untuk melayani. Awalnya gitu. Awalnya itu. Awalnya merasa dibutuhkan dan merasa bahwa saya punya tenaga, punya fasilitas. Ya dulu kan Bapak sudah ngasih mobil sama Mama bisa setir sendiri. Karena kalau kebanyakan pertemuan-pertemuan itu sesudah jam 6. Jadi kalau kita nggak punya fasilitas saya kira agak susah juga. Nah itu berjalan dengan waktu apa? Hubungannya dengan apa nih kalau kita ngomong rohani ya misalnya ya. Ada orang bilang penatua tuh pelayan Tuhan gitu. Itu apa mungkin gini, apa artinya panggilan Mama jadi penatua dengan keberadaan Tuhan? Ya, dan satu hal yang sangat Mama rasakan bahwa segala sesuatu yang Mama dapat, yang ada pada Mama pada saat itu adalah pemberian Tuhan. Justru itu Mama merasa punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat Mama jadi pelayan Tuhan dengan tanpa ya kalau kita di GBKP itu ada gaji, nggak ada apa segala macam, arti Mama malah harus memberi mungkin ya? Ya malah harus memberi. Ada istilah dari kita Karo, orang Karo ya bahwa jadi tukang pangkas si Gundrang. Tukang pangkas si Gundrang itu bukan dia yang dibayar, tapi dia yang membayar. Nah, bila ada anak-anak muda yang rambutnya gondrong, kita bilang ya, nakku, nanti
saya pangkas rambutmu. Oke. Sudah saya pangkas, nanti saya kasih uang jajan. Ada dipangkasin, dikasih uang jajan juga. Kita yang memangkas, kita yang ngasih Wah. gitu. Itu Iya, namanya iya. istilahnya tukang pangkas si gunderang katanya, kalau bahasa Karonya. Jadi itu sudah memberi waktu, memberi tenaga, juga mungkin bisa harus memberi Iya. uang juga Iya. ya, mungkin Iya. membantu, mungkin Iya. ada jemaat yang Iya. nggak Dan- mampu, yang nah, apa ya. Wah Dan itu itu adalah satu sukacita, Sukacita, bagi ya. mama, makanya mama ya semangat terus gitu melayani. Nah ini sebenarnya ada pesan bagus banget sih guys. Jadi kita kan di zaman ini kita tuh punya kecenderungan kalau kita sudah sudah melayani tuh ya cukuplah saya bisanya ini. Tapi ini jadi pelajaran juga kalau memberi itu sekaligus semua gitu, totalitas semua. Karena itu justru memberikan sukacita. Iya. Jadi memberi itu jauh lebih baik daripada menerima ya. Iya, itu. Ya, Wah ini istilah. puji Tuhan. Nah Mak, ini kan ya kita tahu lah semua keluarga kan nggak ada yang sempurna ya Mak ya. Termasuk juga keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, keluarga pasti ada kelemahan-kelemahan. Nah ini adalah yang di para netizen. Netizen ini pada pengen tahu nih, kepo-kepo nih, pengen tanya sebenarnya. Kan dulu kan saya sekarang jadi ini deh, jadi pelayan Tuhan lah, jadi seperti ngikutin apa yang Mama tuh lakukan dari dahulu sampai sekarang sebenarnya. Tapi kan dalam ruang waktu yang ada ini ada banyak hal yang terjadi ya Mak ya. Sebelum terjadi akhirnya Tuhan tuh panggil saya menjadi pelayan Tuhan. Nah mungkin ini beberapa orang itu mungkin juga pengen tahu. Nah ini kita mau eksplorasi dari sudut pandangnya orang tua. Ya, jadi harapan saya memang video ini nanti juga bisa memberikan edukasi lah kepada orang tua. Apa yang kita sedang jalani di dalam gereja itu bukan berarti kita semata-mata langsung jadi sempurna kan? Ada beberapa hal yang kemudian justru Tuhan izinkan terjadi untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Nah kita akan coba bertanya nih sama Mama nih. Yang pertama adalah mungkin gini pertanyaannya. Kalau misalnya Mama bisa mengulang lagi waktu, ya sebenarnya mengulang lagi waktu, kira-kira apa yang akan Mama lebih dalami, lebih pelajari, lebih ya yang mau dirubah atau apa? Ya sebenarnya sih Mama orangnya nerima gitu, nerima itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan apa yang sudah Mama terima saat ini gitu. Dan memang banyak hal-hal hambatan-hambatan yang Mama alami, tapi semuanya itu merupakan satu pelajaran bagi Mama untuk lebih kuat, lebih mampu, dan lebih bisa nerima bahwa Tuhan itu adalah baik, Maha Kuasa, Maha Kasih, dan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah itulah prinsip Mama, bahwa segala sesuatu, hambatan-hambatan, walaupun banyak masalah, persoalan yang harus Mama hadapi, Mama yakin bahwa itu adalah satu hal pelajaran yang diberikan Tuhan untuk kita makin kuat, makin mampu, dan makin menguasai diri, dan makin mengucap syukur. Oke. Jadi termasuk juga hal-hal yang Tuhan izinkan itu yang kurang baik bagi kita ya mungkin ya dalam perjalanan. Ya, yang berat, yang mungkin ya boleh dikatakan ya saya waktu ngalamin joy lah ya, jatuh. Nah ini dia gimana nih? Itu dalam hal itu Mama itu bukannya Mama mengutuki ataupun menyesali walau ataupun merasa terganggu ataupun merasa menderita, tidak, tapi malah Mama merasakan bahwa itu adalah satu pengajaran bahwa Mama harus makin kuat, makin mampu menghadapi segala masalah yang ada di dunia ini. Karena itu mungkin ada satu hal yang perlu Mama ceritakan, bahwa waktu dulu Mama sangatlah berat menghadapi masalah. Mama selalu mengambil bantal, lutut kepala Mama gitu, menjerit, Tuhan tolong aku, supaya orang lain nggak dengar, saya tutup pakai bantal. Tuhan tolong aku,
Tuhan, tolong aku Tuhan. Sampai segitunya ya Pak ya? Nah, masuk Mama supaya jangan sempat orang lain tahu bahwa Mama begitu berat merasakannya, karena Mama rasa hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong Mama. Dan ada firman Tuhan yang nggak bisa Mama lupakan pada waktu itu Yeremia 33:3. Ada seorang tua dulu, teman Mama sepertua, mengatakan itu adalah nomor telepon Tuhan Yesus. Kalau berat hatimu, panggil dia, telepon dia, kasih tahu sama dia apa keberatanmu. Yeremia 33:3. Nah itu bunyinya adalah berserulah kepadaku, Ya. maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, Ya. yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, nah itulah. Dan sekarang ini udah terjawab bahwa saya itu tidak pernah mengharapkan ataupun merasa bahwa akan diberi seorang seperti Joy pelayanan, seperti Andre jadi diaken, nggak pernah terpikirkan itu. Itulah Andre itu abang saya. Yeremia 33:3 itu. Oke. Itu yang sangat Mama ingat dan tidak pernah akan dilupakan. Oke. Nah ini adalah kisah di belakang. Jadi guys kalau lu ngikutin vlog ini kan sudah langsung seperti kalau film tuh udah di sinopsis filmnya di kesimpulannya. Nah kita kan ada banyak orang yang pengen bertanya-tanya sih, maksudnya waktu pertama kali itu gimana sih, maksudnya tahun berapa itu Maya? Kok saya juga lupa. Mulai itulah tahun 80-an lah. Jadi Mama pertama kali tahunya tuh gimana sih waktu itu? Apanya? Saya pemakai Saya pemakai. Ya awalnya tuh. Jadi awalnya itu aku tuh sama abang itu sama di Bandung itu disekolahin di sekolah yang terbaik waktu itu. Jadi dari sejak SD ya, SD Iya, itu yang terbaik, SD sekolah Paulus, masuk SMP juga di Aloysius. Aloysius. Jadi semuanya tuh sebenarnya pendidikan dan komunitas kita tuh sebenarnya fine aja sih, baik aja. Tapi saya nggak tahu juga. Terus perubahannya aku juga kadang-kadang agak lupa ngeheng di mana. Nah, menurut Mama waktu itu di mana ya? Maksudnya Waktu itu- tanda-tanda Mama tuh mulai lihat saya ini mulai agak aneh-aneh. waktu itu kira-kira gini ya. Mungkin waktu merokok ya, pulang. Ya suka nggak pulang. Satu, Ah. suka saya tanya dengan siapa, Jason. Oh, Jason. Terus Mama selalu lihat Sorry, Jason Jack. bagaimana dia kan orang tuanya ya boleh dikatakan broken home. Iya. Mereka berpisah. Iya. Itu merupakan satu kecurigaan, kenapa Iya. nih anakku kok dekat kali sama dia. Jadi yang Mama bilang itu memang benar sih. Jadi itu kita benar-benar kayak sohib sih. Ya, tapi dia memang broken home. Jadi broken home itu ya betul-betul literally broken home. Jadi papi maminya itu berpisah ya. Ya, walaupun dia sangat kaya ya. Iya, dia emang oke. Joey suka bawa karena mobil, suka bawa mobil dia. Iya. Itu berarti apa? SMA ya? SMA. Iya, SMA. SMA lah. Jadi SMA Mama mulai melihat ada yang ini ya? Ada yang aneh, ada yang lain ya. Dan itu boleh dikatakan itu ada ini ya, ada naluri ya seorang ibu. Ada sesuatu yang something wrong lah gitu Mas sama anakku ini. Dan itu membuat kecurigaan itu makin lama makin besar. Sehingga satu saat Joy bilang Joy sakit dan Mama antar ke dokter. Dan sesudah kita ke dokter itu Mama balik lagi sendiri ke dokter, bertanya apa nih penyakit anak saya, dan dia jawab ini Bu, ini jadi Ibu harus hati-hati, harus begini. Oh, dokter Dan itu waktu itu udah bilang begitu ya? ya, waktu itulah Mama mulai berusaha bagaimana caranya mendekati Joy agar supaya ya boleh dikatakan supaya bisa berubah. Dan doa Mama itu udah umpamanya dulu 100 kali, jadi udah berlipat-lipat kali 100 lah untuk berdoa untuk Joy dengan tekun. Dan akhirnya Tuhan jawab. SMA, oke. Lalu apalagi ya? Waktu itu kan masih mungkin tanda-tandanya tapi belum disebutkan
apa ya waktu itu ya? Saya pakai apa belum Belum, sebutin ya? belum. Dan saya waktu itu belum ngaku ya? Waktu Belum, itu? belum. Bapak masih sempet tanya Tapi nggak ya waktu itu? kecurigaan mama itu udah besar. Oh. Udah besar karena itu tadi lah, naluri seorang ibu itu nggak bisa, ya boleh dikatakan selalu benar lah gitu. Oke, ini pertanyaan kedua, makanya juga pasti ngelihat gelagat saya tuh di rumah gimana kira-kira? Ada yang berubah nggak? Yang paling signifikan? Di rumah. Iya. Ya naluri pasti ada sih, naluri seorang ibu kan pasti ada. Tapi satu, mungkin ada yang mama lihat di rumah. Di rumah itu Joy selalu tidur. Dari SMA itu? Ya, mulai senang tidur. Terus kalau bangun itu terus loncat-loncat. Ya apa gitu, energik. Terus itu ya gitu tadi, pulangnya suka-suka gitu. Kadang-kadang mama nggak tidur nungguin Joy pulang. Kalau Joy pulang terus langsung tidur. Itu apa ya waktu itu suka membangkang gitu ya sama? Iya. Terus itu lebih banyak menjawab iya, tapi nggak dikerjain. Asal apapun dibilangin iya, tapi tidak dilakukan. Gitu, jadi dia Joy nggak pernah bilang marah atau ngamuk atau apa gitu nggak, tapi selalu bilang iya. Dan itu merupakan satu hal yang jarang ya, maksudnya nggak sesuai dengan anak-anak muda yang selalu membangkang gitu. Itu. Tapi itu ada ini ya, berarti sebelumnya nggak gitu ya, terus Iya. jadi berubah begitu Sebelumnya ya? nggak gitu, ya maksudnya ada apa gitu ya Joy entah bilang nggak ini apa ngelawan gitu. Tapi sesudah itu Joy-nya nggak ngelawan. Lalu apa, ada panggilan sekolah atau apa waktu itu? Sekolah sih nggak ada Ada apa-apa. nilainya jelek apa gitu? Biasa-biasa. Sekolah itu biasa. Nggak kelihatan ya Nggak berarti? kelihatan. Tapi sudah mahasiswa kelihatannya kan Joy suka saya datangin ke mana itu dulu, itu dekat. Oh ini Seke Panjang. Ya, Seke Panjang. Oh iya itu. Di situ Joy tidur. Oh. Nah itu salah satu ciri-ciri yang sudah sangat mencurigakan. Iya. Jadi waktu itu mama juga pernah datang, saya nggak pernah tahu loh. Mama datang ke Seke Panjang, Iya. ketemu siapa waktu itu? Ketemu sama temennya Joy yang kurus-kurus. Oh. Tinggi. Lupa mama namanya siapa. Iya. Jadi waktu datang ke tempat, jadi guys itu tuh namanya Seke Panjang, tuh namanya Iya. tempat base camp dulu. Kita Iya. tuh suka banget nongkrong. Jadi itu geng mobil sebenarnya. Iya. Nah, Jadi kalau malam minggu tuh kita suka Iya. ada balapan liar waktu itu. Iya. Jadi Itu Seke terus, Panjang tuh bengkel, terus tempat nongkrong iya. teman-teman. Terus mobil Jeep itu Joy ubah Iya. sampai ceper dan sangat ceper sekali sampai mama nggak bisa bawa lagi. Wah itu Karena kalau mobil bawa- Tough GT guys. Ya. Iya sampai ini ya. Dan terakhir kali Joy terbalik itu mobil Terbalik itu mobil. di Jalan Dago di Merdeka. Iya. Ya, bukan Jalan Dago ya, Jalan Merdeka. Oh iya sampai ini ya terguling ya waktu itu ya. Terguling. Terus harus ditarik. Nah, itu sudah. Iya. Jadi waktu Sudah itu memang lewat. lagi mabok sih itu. Iya, Bawa udah mobilnya itu. lewat lah gitu. Iya. Lagi mabok. Kalian ke mama dulu nih. Oke, jadi ini juga mungkin jadi pelajaran juga ya buat orang tua kalau lihat anaknya ada perubahan di rumah ya. Iya, pasti harus ada. Pasti ada perubahan. Perubahannya ya nggak mesti dari nilai-nilai dari sekolah yang Iya. tambah jelek, nggak mesti Iya. begitu ya. Nggak. Nggak selamanya. Apa mama waktu itu pernah datang cium alkohol, rokok atau apa gitu nggak sih? Oh, enggak.
Karena apa? Karena Joy selalu pakai alat yang seperti inilah. Oh, pewangi gitu ya, Nah, supaya nggak gitu. terlalu. Selalu pakai terus yang tebel-tebel gitu. Terus tuh makan apa? Permen karet. Sebangsa itulah. Iya. Jadi itu merupakan membuat mengelabui gitu. Itu Iya, juga iya. merupakan walaupun udah bisa mengelabui, tapi Ambil aja. kita curiga. Ya, gitu. Jadi waktu kejadian itu, oke ini mungkin banyak yang nggak tahu sih. Jadi kita tuh, papa saya tuh udah meninggal dunia udah agak lama ya, 8 tahun ya kurang lebih. Ya 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun. 2013. Nah waktu kejadian Ngomong, bapak itu orangnya gimana ya? Salah satu yang mama paling nggak senangin dulu itu, dia selalu menganggap itu biasa. Anak muda. Biasa anak muda. Sedangkan mama udah merasa itu udah luar biasa. Tapi bapak selalu begitu karena dia juga mungkin dulu selalu lihat saudara-saudaranya ini, jadi dia merasa itu hal-hal biasa, hal nggak ini gitulah. Tapi bapak juga selalu diam kalau dia berpikir gitu. Jadi papa saya itu memang orangnya ini apa, mungkin ngomong kalau bahasa sekarang tuh Iya. cool ya, agak cool ya. Iya. Jadi dia hanya bereaksi atau merespon kalau, jadi bapak itu lebih apa ya, lebih Kalem gitu. kalem ya, kalem. Kalem. Dia orangnya nggak jor-joran menghadapi sesuatu dengan ya kepala dingin lah gitu.